Halo teman-teman semuanya, kami dari kelas Kapital Selekta Hukum Bisnis B dengan dibimbing oleh Ibu Christine Kansil SHM Hum. Kami dari kelompok 19 akan menyampaikan materi tentang pilot yang terdiri dari saya, Gracia Kamaraf dengan NIM 205190138, Tisa Stanley dengan NIM 205199101 dan Cindy Fitria dengan NIM 205180020. Nah, selanjutnya kami akan menyampaikan tentang latar belakang pilot. Pilot adalah sebuah proses di mana seorang debitur memiliki kesulitan untuk membayar hutangnya. Lalu dinyatakan pilot dalam pengadilan. Pengadilan yang berhak menggugat adalah pengadilan niaga karena debitur dianggap tidak dapat membayar hutangnya. Karena debitur dianggap tidak dapat membayar hutangnya, maka harta debitur akan dibagikan kepada para kreditur berdasarkan keputusan pengadilan atau undang-undang yang berlaku. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, kepilitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pilot yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Selanjutnya kami akan menyampaikan tentang syarat pengajuan pilot secara yuridis. Dalam pasal 2 ayat 1, Undang-Undang Kepilitan adalah memiliki hutang dan minimal terdapat satu hutang yang sudah jatuh tempo serta dapat ditagih. Yang kedua, adanya debitur. Yang ketiga, adanya kreditur, boleh lebih dari satu kreditur. Yang keempat, adanya permohonan pernyataan pilot. Yang kelima, terdapat pernyataan pilot yang berasal dari pengadilan niaga. Selanjutnya, kami akan menyampaikan pihak yang berhak mengajukan pilot. Dalam pasal 2 Undang-Undang Kepilitan ditentukan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pilot, yaitu yang pertama, debitur mengajukan sendiri permohonan pilot tanpa adanya paksaan. Yang kedua, atas permintaan satu atau lebih kreditur. Yang ketiga, kejaksaan atas nama kepentingan umum. Yang kelima, Bank Indonesia yang dalam hal debitur sudah ditentukan merupakan lembaga bank. Yang kelima, Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debitur merupakan perusahaan efek. Langkah-langkah mengajukan pilot. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepilitan dan PKPU. Yang pertama, permohonan pilot syaratnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. 2. Keputusan pilot memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak bisa diganggu-gugat. Jangka waktu permohonan pilot hingga keputusan pilot dijatuhkan juga selama 90 hari. 3. Rapat verifikasi atau rapat pendaftaran dari utang piutang. Dalam rapat ini akan dilakukan pendataan jumlah nominal utang dan piutang yang dimiliki debitur. Verifikasi utang ini penting untuk dilakukan karena akan ditentukan urutan pertimbangan hak untuk kreditur. 4. Perdamaian. Proses ini selalu diusahakan untuk diagendakan. Jika proses perdamaian berhasil, maka proses kepilitan tidak akan dilanjutkan atau berakhir. Namun, jika proses ini tidak berjalan, akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. 5. Homologasi akur. Proses permintaan pengesahan yang dilakukan oleh pengadilan niaga. Hal ini dilakukan jika proses perdamaian diterima. 6. Insolvensi. Keadaan di mana debitur dinyatakan benar-benar tidak bisa melunasi hutang-hutangnya karena jumlah harta yang dimiliki debitur lebih sedikit daripada jumlah hutangnya. 7. Pemberesan atau likuidasi. Harta kekayaan debitur akan dijual dan dibagikan kepada kreditur konkuren serta dikurangi biaya-biaya. 8. Rehabilitasi, yaitu usaha untuk memulihkan nama baik kreditur. Hal ini hanya dilakukan jika perdamaian diterima. Jika ditolak, maka proses rehabilitasi ini tidak perlu dilakukan. 9. Kepilitan berakhir. Penyebab terjadinya pilot. Terjadinya pilot dapat disebabkan oleh beberapa hal di bawah ini. Adanya hutang yang tidak dapat dibayarkan. Perusahaan memiliki proses inovasi yang lamban atau bahkan berhenti membuat inovasi baru dalam bisnis. Tidak mampu mengungkap apa yang dibutuhkan oleh konsumen sehingga tidak dapat memberikan produk atau layanan yang diterima di pasar. Kurang mengamati perkembangan atau pergerakan dari kompetitor sehingga tertinggal dan tidak mampu bersaing di pasar. Menetapkan harga yang terlalu mahal dengan produk yang mirip di pasaran
sehingga tidak dipilih oleh konsumen. Penyebab pilot juga bisa terjadi karena hal-hal seperti ekspansi yang berlebihan, pengeluaran yang tidak terkendali, penipuan, dan lain-lain. Cara mencegah pilot. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pilot. Melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, menciptakan dan menjalankan strategi bisnis yang efektif sekaligus efisien. Rutin melakukan evaluasi bisnis untuk dapat mengetahui penyebab ketidakmajuan bisnis yang dimiliki. Memberikan peningkatan pelayanan terhadap pelanggan, lebih terbuka dalam membuat berbagai inovasi dengan mempertimbangkan ide dari beragam anggota perusahaan. Mengikuti pelatihan dan meminta pendapat profesional guna membangunkan bisnis yang dimiliki. Contoh kasus pilot di Indonesia. Beberapa kasus pilot yang terjadi pada perusahaan besar di Indonesia pernah dialami oleh perusahaan Nyonya Menir, TPI, PT Asuransi Jiwa Nusantara, Pati Kemas Multicom, Bali Kuta Residence, Akira, PT Sariwangi, Dinas Pertanian Lahan, PSAB, dan PT Maskapai Perkebunan Indra Sumber Wadung. Dinyatakan pilot oleh pengadilan niaga dengan total hutang mencapai 1,5 triliun rupiah. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.